Oke ya, saya akan menjawab semua pertanyaan tadi. Perkenalkan, saya Kang Wignyo Cipta, WA-nya di 082322741155. Founder Theta Power, Meditasi Avatar, of Meditation, punya grup di grup Facebook Meditasi Avatar ya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana Kang cara membersihkan aura, yang kedua teknik gendam itu bagaimana gitu ya. Yang ketiga, meditasi yang all in one itu bagaimana? Artinya satu meditasi untuk seluruhnya gitu ya, nggak perlu banyak teknik gitu ya. Kundalini itu apa? Saya tidak bisa meditasi, jadi setiap meditasi saya nggak bisa fokus, akhirnya apa ya mental sendiri, nggak bisa meditasi dan sebagainya. Oke, saya jawab. Cara membersihkan aura. Jadi diri manusia itu paling tidak terdiri dari 4 dimensi. Fisik, pikiran, emosi, dan energi. Nah, setiap pikiran manusia, emosi manusia, fisik manusia, bahkan energi itu semuanya bergetar. Jadi getaran itu akan membentuk medan listrik di sekitar tubuh. Nah, bagaimana cara membersihkan aura? Itu ya kita membersihkan keempat lapisan dalam diri manusia ini. Lapisan fisik, lapisan pikiran, emosi, dan energi. Lapisan fisik, Anda bisa berolahraga. Lapisan pikiran, Anda harus punya niat baik. Tidak ada kejahatan di dalam diri Anda. Begitu Anda punya niat baik, itu akan membersihkan aura Anda. Walaupun orang di sekitar Anda punya niat jahat. Masalahnya begini, pada saat kita dijahati orang, itu kita membalasnya. Gitu. Walaupun kita nggak membalas secara fisik, tapi kita membalas secara pikiran. Itu mendoakan orang itu jelek. Akhirnya apa? Aura negatif itu masuk gitu. Aura negatif itu masuk. Akhirnya itu membentuk karma negatif. Nah, cara membersihkannya, Anda harus menanggung karma itu. Makanya kalau jangan punya niat jahat, milikilah niat yang baik. Anda nggak boleh menyerang orang secara energi, secara pikiran, ataupun secara fisik gitu loh. Anda harus punya niat baik, itu energi apa semua aura Anda akan bersih. Secara fisik Anda harus olahraga. Itu juga akan menghilangkan aura negatif. Itu jelas itu aura yang hitam keabu-abuan itu akan meninggalkan tubuh Anda. Simpel, sesimpel itu sebenarnya. Kalau tidak ada sesuatu yang klenik atau mistik atau sesuatu yang gaib, emosi, bahagia saja. Jadi saya menjawab secara singkat dan cepat ya. Jadi kebahagiaan itu panjang kalau diteruskan. Anda harus punya uang dan sebagainya. Itu di luar ini ya. Paling tidak saya memberikan tip and trik singkat. Jadi bahagia saja, maka aura Anda akan cerah ceria gitu. Jadi energi, dan secara energi Anda bisa meditasi atau sholat atau sesuai agama Anda masing-masing. Makanya itu jangan meninggalkan ritual agama kalau Anda belum belum paham benar atau belum belum paham benar ya. Jangan meninggalkan agama Anda. Maka justru justru malah menganjurkan Anda untuk memeluk agama Anda lagi dengan benar gitu kan. Itu secara energi itu. Anda bisa, kalau nggak bisa meditasi, Anda sholat aja atau melakukan ritual agama Anda. Itu akan membersihkan aura Anda. Teknik gendam. Oke, gendam itu memerintah. Ya cukup diperintah aja. Selesai. Jadi cukup diperintah aja, semuanya selesai. Meditasi yang all in one itu apa? Oke, meditasi itu begini. Meditasi itu jeda terhadap semua pikiran, semua emosi dan semua pemikiran. Artinya apa? Artinya Anda harus memiliki jarak terhadap semua pikiran dan emosi, Pak. Ini Pak Adi yang bertanya ya, Pak Adi yang di Sidoarjo ya. Jadi pikiran dan emosi itu kalau kita melekat di sana, itu
itu seperti ini. Kalau contohnya begini, kalau kita jalanan atau jalanan macet itu ya, itu kan kalau kita masuk ke sana itu kan semrawut kan, semrawut. Tetapi kalau kita kita lihat ke atas itu, kita lihat ke atas misalnya ke atas bukit gitu loh misalnya, itu jalanan di bawah, apa yang terjadi? Itu indah gitu loh. Karena apa? Kita kita ada jeda terhadap pemikiran dan emosi tersebut gitu. Maka di dalam meditasi itu sebenarnya adalah berikan sedikit jeda. Jangan jangan meladeni semua semua pikiran yang muncul. Makanya itu kan terus ada konsentrasi ke sesuatu ya. Bisa napas, bisa suara, mendengarkan suara. Kalau saya sih mendengarkan suara biasanya. Tapi tiap orang berbeda-beda ya. Kalau Anda mau menganut saya nggak masalah. Tapi tiap orang berbeda-beda. Kalau saya mendengarkan suara aja. Iya, justru saya mendengarkan suara, fokus ke suara, suara-suara yang muncul sampai suara sekecil-kecilnya. Itu ada di teknik agama agama Buddha pun ada itu cara seperti itu. Tapi meditasi all in one itu artinya itu. Jadi kalau kalau Anda bisa jeda terhadap pikiran, emosi dan semua pemikiran, masalah selesai. Karena seperti tadi, seperti ada kerumunan di situ apa jalanan macet ya. Kalau kita kena macet, kita akan marah-marah dan sebagainya. Emosi kita bergejolak. Tapi begitu kita naik ke bukit, semuanya selesai. Bahkan terlihat indah. Jadi perhatikan saja napas atau menari sejadinya. Kalau Anda nggak bisa meditasi ya, seperti pertanyaan Bu Anita tadi, dia nggak bisa meditasi, apa yang harus dilakukan? Menari saja, gerakan tubuh Anda sampai Anda lelah. Jadi di kamar dikunci biar tidak dikira aneh itu ya, biar tidak dikira aneh. Terus saja menari, setelah itu rebahan, maka semua pemikiran nanti akan hilang dengan sendirinya. Kundalini itu apa? Oke, Kundalini itu sebenarnya adalah dia energi manusia sejak lahir berkembang pertama di tulang ekor. Pada saat sel telur, pada saat dua orang itu ya, bapak ibu kita atau bersetubuh atau dua orang melakukan kegiatan seks. Sejak sperma dan sel telur itu bertemu, yang berkembang duluan itu adalah tulang ekor. Jadi satu sel berkembang jadi dua sel, 4 sel, 8 sel, sampai ribuan, sampai jutaan sel. Itu sebenarnya yang membentuk di situ pertama kali itu tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti terbentuk kepala. Dari pokoknya seperti itulah ya. Jadi Kundalini itu adalah energi laten manusia. Jadi letaknya maka di tulang ekor. Jadi ceritanya seperti itu. Setiap manusia memiliki Kundalini. Jadi Kundalini itu bukan monopoli ajaran tertentu dan itu bukan sesat. Bukan itu semua manusia ada dan itu biasa. Itu Kundalini. Caranya bagaimana? Olahraga itu juga akan apa ya meningkatkan Kundalini sebenarnya. Dia juga akan membersihkan aura dan sebagainya. Pada saat COVID-19 ini ya Anda kan dituntut untuk meningkatkan imunitas tubuh. Caranya yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, olahraga, meditasi, bahkan menari, gitu. Bergerak itu kan artinya kita menggerakkan tubuh. Itu simple gitu. Jadi nggak ada yang bahkan saya pun melakukan itu. Jadi menari sejadinya itu sebenarnya teknik yang luar biasa ya. Sebenarnya teknik yang luar biasa. Tidak bisa meditasi, itu tadi sudah saya menjawab ya. Jadi pikiran itu sebenarnya kan terikat bukan pada diri kita, tapi selalu terikat dengan masalah sebenarnya. Nah, ini loh sebenarnya yang jadi masalah itu sebenarnya ini. Yang jadi masalah itu sebenarnya ini. Karena pikiran kita itu terikat pada masalah. Jadi akhirnya kita pikiran nggak bisa diam karena dia mengikat masalah. Lah caranya bagaimana? Tadi bergerak tadi, pada saat kita menari, pada saat kita bergerak, pada saat kita olahraga, pikiran itu sebenarnya berhenti. Pikiran itu sebenarnya berhenti. Makanya Anda harus melakukan itu gitu. Anda harus melakukan itu. Jadi meditasi menari saja lah sampai lelah, pikiran akan berhenti sendiri.
Saat pikiran akan berhenti, pikiran akan berhenti saat kamu terkait dengan dirimu sendiri. Jadi pada saat kamu menari sampai lelah, itu pikiran pikiran akan berhenti sendiri saat kamu rebahan. Itu rasanya plong gitu, enak. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa meditasi. Jadi meditasi itu macam-macam ya. Meditasi itu macam-macam. Masalahnya adalah eh, orang itu mengidentikan meditasi itu diam saja gitu loh. Itu masalah sebenarnya. Meditasi itu bukan diam saja ya, tapi meditasi itu bisa menari, menyanyi. Jadi kalau di dalam Sanskerta namanya yoga ya. Nah, kalau saya sering memakai istilah meditasi. Tapi apa ya, meditasi itu terkait dengan hanya duduk diam, bukan seperti itu. Bukan seperti itu ya. Yoga itu tidak terindikasi dengan kalau yoga itu orang mikirnya konotasinya langsung ke arah orang yang jumpalitan gitu ya. Itu hatha yoga sebenarnya. Makanya istilah itu sudah menyempit namanya ya. Dalam bahasa Indonesia itu namanya apa ya? Istilah yang sebenarnya luas, tetapi konotasinya menjadi sempit. Seperti yoga. Yoga itu konotasinya orang yang ada di dalam kepala orang ya, orang yang jumpalitan itu tadi. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa meditasi. Kalau Anda nggak bisa meditasi duduk, Anda harus meditasi bergerak. Kalau Anda nggak mau bergerak, ya udah kalau nggak usah meditasi. Oke, gitu ya. Jadi itu jawaban saya. Semoga bermanfaat bagi Anda.